Hey, good morning. Hey. Wow. Can you see yourself? Marontak pagi-pagi ngana no. Mama belum makan sama sekali. Dia sudah makan banyak sekali tadi. Dia tidak membiarkan diriku untuk makan, pemirsa, oke? Okay? Lu kita punya bibir. Astaga, bibir itu dang oke. Mama pergi makan kuat, mau makan sereal dulu. Ini anak kalau mengantuk dia harus sambil minum susu langsung dia tidur ya. There you go, sudah tertidur. Tidak sampai 1 menit dia sudah tertidur. Loh, saya mau potong kukunya dia dulu. Pakai pemotong kuku ini. Ini sangat bagus sekali ya. Ini anak kalau mau dipotong kuku agak sedikit sulit ya kalau dia bangun begitu. Dia tidak akan mengizinkannya. Jadi harus dipotong ketika dia tidur. Astaga, bagaimana sekali sudah Saya punya janji dengan dokter gigi hari ini, jadi saya mau menyiapkan baju yang saya akan pakai. Hari ini cuacanya sangat bagus sekali, akan sampai 70 derajat Fahrenheit. Jadi sangat bagus sekali untuk memakai baju yang ringan-ringan. Saya beli ini di thrift store. Mumpung si Rose lagi tidur, jadi saya pikir bahwa saya akan get ready saja sekarang. Walaupun janji saya masih beberapa jam kemudian, pemirsa, 5 atau 6 jam kemudian. But setelah si Rose bangun, I got no time to get ready. Saya mau kasih tunjuk ini karena kebanyakan daripada kalian menanyakan kepada saya almost all the time, pemirsa, eyebrows. Okay? Not the product, but how I do my eyebrows. Dan saya memakai tool yang seperti begini. Saya pikir saya beli ini di Burlington. But anyway, ini sangat bagus sekali. Dia sangat tajam juga by the way, jadi harus hati-hati. Waktu lalu yang saya punya itu dia bisa bend, tapi yang ini tidak bisa dibengkokkan sama sekali, jadi harus berhati-hati kalau memakai. But also karena mereka bikin ini bentuknya agak sedikit melengkung begini, pemirsa. Apa itu kalian bilang? Melengkung ya kan? Ke bawah dan ke atas seperti begitu. Maka sangat gampang sekali untuk bekerja di eyebrows. Jadi yang saya lakukan yaitu hanya seperti begini. Saya tidak menggaris dulu kening saya kayak kasih shape, kasih bentuk. Tapi kalau Anda belum pernah bikin kening, pemirsa, Anda harus pergi ke profesional, oke? Jangan sampai Anda messed up dan sebentar Anda terlihat seperti boto-boto. Orang Maluku sini pasti tahu apa itu boto-boto. Ya, saya hanya kasih bersihkan seperti begini doang. Ini kasih bersih bagian atas. Tidak ada yang fancy-fancy amat, pemirsa, oke? Anda bisa cabut kalau Anda mempunyai cabut-cabut. Saya pikir kalau cabut agak sedikit lama buat saya ya. Jadi saya cukur saja seperti begini. Saya sudah biasa mencukur alis. Makanya saya tidak perlu untuk garis-garis lagi ini alis. And then setelah itu saya akan pergi mengambil gunting yang kecil seperti begini. Now ini gunting untuk alis ya. Saya dapat dari Sigma, hanya in case kalau Anda penasaran. Itu brand Sigma. Dan saya pakai barang yang kecil ini, brush. Saya sisir kasih ke atas seperti begini. Kalian lihat itu kan? Bagian atas ini kayak terlalu panjang. Jadi yang saya lakukan yaitu gunting deh, pemirsa. Pokoknya gunting yang ekstra rambut tambahan di bagian atas. Jangan gunting banyak-banyak ya. And then setelah itu, yang bagian belakang sini saya kasih ke bawah. Sekarang saya gunting. Tadang! Saya pikir saya tidak akan ngefilemkan bagaimana cara saya bikin makeup, because saya pikir everybody, setiap orang sudah mengetahui cara pakai makeup. Well, not everybody, but you know, a lot of people, pemirsa. But saya mau kasih tunjuk ini 2 produk yang saya pakai sudah dari beberapa minggu yang lalu dan saya sangat suka sekali. Ini dari brand Cora. Saya beli yang kecil ini karena saya mau untuk mencobanya dulu apakah ini fantastika di muka saya ini atau tidak. But pemirsa, oke? Ini minyak, and you know me, oke? You know me, pemirsa. Minyak Queen
Segala sesuatu yang saya pakai itu pokoknya dari kepala sampai kaki itu kebanyakan minyak-minyakan. Pemirsa, OMG, ini minyak sangat bagus sekali. Ini baunya sama seperti kutu busu. Kalian tahu kutu busu? Kita bilang di Maluku kutu busu ya. Itu binatang yang terbang-terbang, itu seperti binatang tanah, oke? Hashtag binatang tanah yang terbang-terbang, dan ketika anda matikan dia, oke, baunya seperti busuk sekali. Makanya kita bilang kutu busuk, pemirsa. Bukan kutu di rambut, pemirsa, oke? But ini kayak versi lembut dari kutu busuk, oke? And ini saya pakai karena muka saya kan dia kering. Apalagi kalau musim dingin begitu, dia sangat halus sekali di muka juga. Ini Kora Organic, oke? I love this. Pemilik dari Kora Organic ini adalah Miranda Kerr, kalian tahu? Model dari Victoria's Secret, pemirsa, oke? And ini semuanya organic, by the way, which I love, and vegan, and I just love it. I love it. Ini mereka punya Noni Glow Face Oil. Saya juga mempunyai oil yang untuk badan, ada di dalam lemari sana, but mungkin sebentar baru saya pakai. Oh no, I don't think so. Karena itu untuk kayak summer begitu, bikin Anda punya badan kayak glowy. And yeah, so yang kedua yang saya pakai adalah ini. Ini untuk mata ya. Jadi yang saya bikinnya itu hanya roll di bawah mata seperti begini. Saya belum melihat adanya perbedaan di bawah mata saya ini, but saya terus memakainya. Saya pakai ini sudah banyak kali dan dia masih berada di atas sini. OMG, amazing. But ini seperti yang kalian lihat, saya sudah pakai sampai di bawah sini. Ini yang saya melihat progresnya sangat cepat sekali. But ini mungkin ada progresnya, cuma saya saja yang kayak bego sekali untuk melihat perbedaan, atau saya tidak track apa yang terjadi sebelum dan sesudah di bawah mata saya. Maybe that's why. But anyway, ya, saya hanya mau mention dua ini. Saya akan pakai makeup sekarang ini dan mendengar documentaries atau nonton vintage fashion, because that's what I always watch. Saya mau pakai makeup dulu ya. Gerbang markas militer yang di samping kita ini sudah ditutup karena mereka lagi mengerjakan jalan atau apa setahu itu. Jadi mereka buka gerbang yang agak sedikit lebih jauh, by the way, dari sini ya. Makanya si Travis agak sedikit lama. But anyway, ya, lagi menunggu si Travis. Ini kamera tadi ketika saya pakai, dia mati karena panas. Sebelum panas, dia memberikan saya warning, aka peringatan bahwa kamera ini panas. Now, di waktu saya mencari tahu akan kamera Sony ZR atau ZV-1 ini, saya lihat review dan lain sebagainya. Seperti yang selalu saya lakukan ke semua barang yang saya beli, tidak ada yang mengatakan bahwa kamera ini akan mati kalau dia panas. Seriously. Kalau mereka mengatakan akan hal itu, mungkin saya tidak akan mengatakan kepada suami saya bahwa saya menyukai kamera ini, karena saya mempunyai Sony A5100 yang sampai sekarang saya tidak pakai lagi gara-gara dia panas mati. Well, untuk foto sih dia bagus, cuma kalau video, ain't nobody got time for that. Like I'm so sick of Sony, okay? And this one, setiap panas dia mati, walaupun tidak di depan matahari, pemirsa, okay? I cannot believe this. I can't. Saya paling anti sekali dengan kamera yang dia panas terus dia mati, terus tunggu sampai dia dingin, sampai cool down, baru habis itu pakai lagi. Kayak mau taruh di kulkas secepat mungkin dan kasih keluar dari kulkas, pakai lagi. I don't like that. Kalau saya sudah nge-vlog dan sudah berkarlota, itu lebih baik ini kamera nggak jangan mati ya. Canon is the best, okay? Canon, Nikon, biar sudah lama sekali Anda berkarlota di depan kamera sampai dia sudah berapa jam di depan kamera, tidak akan dia mati. But this one, Sony, I'm so pissed. I can't. Jadi setiap kali saya nge-vlog pakai ini kamera, saya harus stop, pemirsa. Karena sebentar kalau dia sudah overheat, bikin saya ganas, oke? Ini sudah mau panas lagi. What the hell, pemirsa? Oke, bye-bye. I'll talk to you sebentar, oke? Terus baterainya sangat berkili sekali juga. Cepat mati lagi. My gosh, I can't. Suaranya juga tidak bagus. Ini saya pakai external mic. Pokoknya Canon
Canon G7X Mark II lebih bagus. Ini rambut akan dipotong besok. Huhui, pemirsa, I'm so excited. It's a van. It's a car. No, it's not a car. Cars are different from vans. It's a car. Why it's a van? Because this is the definition of a van. Yeah, this is also the definition of a car because it has 4 wheels. It has seat, it has the roof, it has everything. It's a car. It's a van. Team car. Hey, I got flowers again. you gave me a flower? Thank you. You cium daddy? What did you do? Tim. Cium daddy? Oh, you cium me too. Oh, thank you. Dia cium, cium lagi, cium lagi, cium lagi, cium lagi. Cium baby, sing for baby. Baby, come on. Ini anak mau menjadi musisi ke apa ya? Soalnya dia setiap kali saya bilang go sing for baby, dia langsung sing right at that moment pemirsa, oke? You got you papak and there's a BK. You got you papak. You. She make her own song. Not be mad. My teacher's not being mad. My this is the backpack song. It's a backpack song? Yep. And not leave you backpack at home. Did you write the song? Yep. Oh wow. Literally pemirsa, every single time saya bilang kepada dia menyanyi buat saya atau menyanyi buat adik atau menyanyi buat si Zak, dia akan karang lagu like at the same time. You are very smart. Okay, mami gonna go get Zaki, okay? Kita lagi menunggu Zak. 4 menit lagi si Zak akan keluar. So, saya yang akan pergi keluar mengambil. Oh, baby crying, Rachel. This is a backpack song. Not be crying, baby. I right here. I saw white in the car. Okay, mami gonna go get Zaki, okay? You keep singing for baby Rose so she won't cry, okay? Okay. Saya lagi mau bikin spaghetti buat anak-anak dan saya lapar sekali pemirsa. Tomat, banyak sekali hal yang terjadi tadi di dokter. It's too much going on, going here, going there, going here, going everywhere, okay? Hanya dengan gara-gara gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi ada. I'm pissed pemirsa, saya tidak mau marah karena sebenarnya kalau saya marah sama dia akan sakit. So, let me just focus on cooking, okay? Kita tidak akan berkelota mengenai gigi. Kalau kalian mengikuti saya di sini sudah lama, kalian mengetahui bagaimana cara saya untuk membuat sos spaghetti, okay? I love it. Saya selalu membuat sos spaghetti ini over and over again. So basically Anda taruh garam, oregano, pakai lemon and pepper seasoning, parsley jangan lupa. Saya mau masak ini garlic bread. Ini enak sekali by the way, I like it. Anak-anak juga sangat suka sekali. Love. Saya paling suka sekali taplak meja yang ini linen ya, bagus sekali kualitasnya. Mantap. Biasanya saya taruh udang ya, cuma tidak ada udang pemirsa. Okay, I gotta put you down, okay? I cannot cook like this.
Gretel, do you wanna put cheese on your bread? I said yes. It one? Yes. Look at that amazing smell. Spaghetti. Ranch. No, I do. Sorry, Zaki. Don't like ranch. I don't like ranch. Volume, ada bilang volume kasih kecil. Pakai ranch. Enak sekali. Is it good? Yep. I like getting in. Travis akan jaga Rose pakai ini hot sauce supaya kasih No, pedas. No? No, you always like hot sauce. My sister not like hot sauce. Ini enak sekali kalau pakai udang. Wow. Mommy, I hear on the tablet. Look at this, Mom. I like window mirror. Oh, I'm gonna do that too. Psyche, that's not how you eat. After you eat, wash your hands and your face. I like spaghetti. Spaghetti. I like spaghetti. Spaghetti. Pemirsa, hey, saya selalu saja mengkritik si Travis kalau kita pergi berbelanja atau pergi kemanapun dan dia mengambil jalan yang sangat jauh sekali. And here I am mengambil jalur yang super jauh untuk datang ke Starbucks kesukaan saya, by the way. Kalian di sini pasti sudah tahu alasannya kenapa. Saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa lokasi Starbucks ini sangat, bagaimana tahu, oke, sangat berkeley sekali dan dekat sekali dengan jalan yang besar. Jadi kalau Anda mau ikut jalan yang cepat, Anda akan stuck di jalan belokan itu sampai Anda mendapatkan orang yang baik hati dan tidak sombong untuk berhenti dan memberikan Anda jalan, basically like that. Saya mengambil jalur yang agak sedikit jauh supaya sebentar kalau saya sudah mendekati Starbucks, saya tidak perlu untuk menunggu mobil-mobil lain, pemirsa, untuk stop dan memberikan saya jalan, oke? Jadi saya langsung belok, and then here I am. Diri ini sudah mengantuk sekali, by the way. Tadi ketika saya berkendara juga mata saya sudah mau tersono, tertutup ya. Sekarang mood saya sudah agak sedikit lebih bagus karena saya sudah di depan Starbucks. Jadi saya mau berkelota dengan kalian tentang dokter gigi tadi, oke? Now, kalau kalian sudah mengikuti perjalanan gigi yang fana ini dari beberapa vlog yang sebelumnya, you know pemirsa, you know saya ini siksa dengan what? Sorry, sebelum saya mulai berkelota mengenai perdokteran ini, saya mau mengatakan bahwa supaya Anda tidak bingung, dokter satu adalah yang paling mahal. Oke, yang 100 juta lebih itu. Dokter 2 adalah penolong. Oke, ini dokter yang ketiga, pemirsa. Oke, so ketika saya pergi ke dokter yang kedua, dia mengatakan untuk pergi ke dokter yang ketiga, pemirsa. Now, sebelum saya pergi ke dokter yang ketiga ini, waktu lalu di dalam perjalanan pergi ke dokter yang kedua, itu ada telepon kepada si Travis. Saya pikir saya sudah jelaskan ini di video yang sebelumnya. I think, pemirsa, but aduh kenapa saya mulus sekali. Ada dokter lain yang telepon. Ini dokter out of nowhere, pemirsa, oke? Dia tidak termasuk di dokter 1, dokter 2, dokter 3 atau dokter 4. Tidak tahu dia dokter dari mana, oke? Cuma dia telepon, asistennya yang telepon kepada si Travis untuk membuat appointment buat root canal check. Now, saya menanyakan kepada dokter yang kedua bahwa, ada apa dan mengapa ini? Anda kasih rekomendasikan kepada saya untuk pergi ke dokter yang ketiga. Now, tiba-tiba ada dokter yang lain. Bagaimana mungkin? Terus dia bilang, mungkin ada kesalahpahaman, lain-lain. Setelah itu dokter yang kedua mengatakan kepada saya bahwa, iya, ada dokter root canal yang telepon Anda, dan itu dia adalah dokter yang telepon kepada si Travis waktu itu, ya kan? Saya harap sampai sekarang ini jelas. Oke, pemirsa, aman penjelasan saya? Oke, next. So, saya pergi ke dokter yang ketiga sekarang ini. Saya harus menunggu, pemirsa, hampir 1 bulan untuk pergi ke dokter yang ketiga hanya untuk ngecek gigi ini, oke? Dan Anda tahu berapa harga, pemirsa, untuk ngecek gigi yang fana ini? Cuma cek, pemirsa, oke? Tidak diapa-apakan, oke? Hanya bicara, pemirsa, hanya bicara dengan dokter. Kalian tahu berapa? 3 juta lebih
Oke? 3 juta pemirsa. Dan terima kasih Tuhan, itu adalah asuransi yang bayar. Now, you still with me pemirsa? Setelah itu, dokter yang ketiga ini adalah dokter ahli pencabut-cabuan pemirsa. Jadi dia yang akan mencabut gigi saya yang super sakit-sakit ini. Now, saya bilang kepada dia, cabut dan pasang gigi yang palsu, oke? Dan di sini pasang gigi palsu itu, ini pertama kalinya saya pasang gigi palsu pemirsa, dan itu kayaknya pakai apa tahu itu kayak saya mau bilang besi, you know what, saya bilang besi saja karena saya tidak tahu nama kedokterannya bagaimana. Berarti kayak besi kecil, kayak metal pemirsa. Metal itu besi atau apa ya pemirsa, whatever, oke? Kayak metal kecil dan dia dimasukkan ke dalam gusi, dan habis itu ada metal satu lagi di bagian atas untuk menahan gigi, yaitu crown. Now yang crown ini akan dipasang oleh dokter nomor 2 pemirsa. You still with me? Oke. So untuk kasih tidur saya pemirsa, bukan dokter meniduri saya pemirsa, oke? Dokter kasih tidur saya untuk gigi, oke? You still with me? I hope ini penjelasan dia makanya so. Anyway, seperti di mana tadi saya? Pertiduran, oke, pertiduran. Saya mempunyai gigi yang bermasalah ada 2, satu di bawah sini, satu di atas sini. Now, untuk mencabut kedua gigi tersebut memakai obat peniduran pemirsa. Jadi kalau dokter ini menidurkan saya, maka itu harganya kira-kira sekitaran 1.300-1.500-an tadi kira-kira. Saya bulatkan 1.500-an saja. Jadi itu 1.500-an berarti 10, 15, 16, 17 jutaan pemirsa, oke? Itu pakai tiduran. Saya lebih suka kayak mencabut gigi ketika saya sadar, you know, saya tidak mau kayak pergi tidur begitu, because God knows pemirsa, God knows apa yang mereka bicarakan, oke? Nah, terus dokter nomor 3 ini dia katakan kepada saya bahwa untuk root canal, tadi saya mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya tidak dijawab oleh dia karena dia bukanlah spesialis di root canal. Jadi dia menganjurkan saya untuk pergi ke dokter yang lain pemirsa. Oke, ini dokter nomor 4. Untuk dicek gigi saya apakah masih bisa diselamatkan atau tidak, karena tadi pas ketika X-ray itu kayak ada sedikit retakan. So ini retaknya di tengah-tengah pemirsa, oke? Dokter yang ketiga ini mengatakan kepada saya untuk menanyakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan root canal kepada dokter yang nomor 4 pemirsa. Ini sebentar saya edit, saya punya kepala sakit, oke? Karena terlalu banyak yang pengen saya sudah membuat janji tadi dengan dokter nomor 4 untuk, aduh kenapa saya cantik sekali seperti begini tiba-tiba, OMG. Sudah panas lagi ini kamera. Keore pemirsa, aduh sudah mau mati lagi ini kamera. But anyway, saya sudah membuat appointment tadi dengan dokter nomor 4. Dan kalian tahu tidak, saya harus menunggu 1 bulan kemudian. Oke, I cannot believe kita sudah mau pindah dan gigi saya ini tidak akan diselesaikan di United States. Saya harus selesaikan di United Kingdom, di Queen Elizabeth punya perumahan. Hey, Anda dekat sekali dengan mobilku. Saya harus menyelesaikan pergigian ini di Queen Elizabeth punya teritori sana untuk memasang 1 gigi palsu pemirsa. Oke, dengan memakai itu besi yang kecil. Harganya 35 juta rupiah tanpa pakai asuransi. NC Travis tadi dia kayak kaget kenapa tidak pakai asuransi, karena bosnya bilang bahwa pakai asuransi 60% dari perbiayaan itu ditanggung oleh asuransi. Namun ini tiba-tiba kenapa begini? Dan saya bilang, saya suruh Anda tadi tidak masuk. Saya sudah menjelaskan kepada dia apa yang mereka jelaskan kepada saya. Saya juga sampai bingung loh. Sebenarnya kenapa ini dia tidak ditanggung oleh asuransi? Karena kertas yang satu ditanggung oleh asuransi. Pemirsa, I'm so sorry pemirsa, oke? Kertas yang satu ditanggung oleh asuransi dan kertas yang satu tidak. Dan itu front desk dia mengatakan bahwa nanti dimasukkan kepada asuransi dan asuransi bayar, langsung mereka kasih kembalikan uang begitu kepada kita. Kita harus kayak bayar dulu. NC Travis bilang no, asuransi bekerja bukan seperti begitu. Kita punya asuransi bagus, kita tidak pernah membayar duluan baru habis itu dikasih kembalikan uang. So saya bilang kepada si Travis, makanya itu tadi ente masuk ke dalam dengan saya toh supaya Anda juga tahu. Jadi ini besok kita akan telepon nanti si Travis yang bercerita dengan mereka. Because pemirsa, Travis got the point too. Kita bayar asuransi setiap bulan mahal, oke? And kenapa ini tidak ditanggung oleh asuransi? So, anyway pemirsa, sudah mau mati. Saya mau kasih mati dulu ini, kasih tenangkan ini kamera karena ini kamera sudah panas lagi. So, pemirsa, bye-bye.
Tadi saya ikut jalur yang sana. Seriously, ini toko kayak tidak pernah buka Saya lagi berada di depan toko consignment store dan jarang sekali mereka buka, oke? Ini ada note lagi di depan sana. Ini toko besar begini, kenapa Anda tidak pernah buka sih? But anyway, yeah, I gotta go now. Saya baru balik dari Goodwill. Saya membeli beberapa baju laki-laki buat saya, kemeja ya, karena saya suka pakai kemeja laki-laki. Karena kemeja-kemeja wanita saya sudah kekecilan. Jadi saya mau baju laki-laki. Semua rata-rata harganya $3.99. Jadi pemirsa, begitulah, mari kita balik ke rumah dan mencuci segala sesuatu. Dan saya akan bekerja. So, I'll see you sebentar. Let me go back home Let's go. later and Daddy miss egg. Daddy will catch up. I'm going to Hi. I run to you. Pemirsa, kita lagi jalan-jalan sore dengan Willow. Anjing-anjing yang lain mereka sangat cemburu sekali ya, karena kita hanya mengambil Willow. Mungkin besok pagi saya akan ambil Shadow, and then sorenya Ronan, you know. Look at the sky. So pretty, huh? Like we both make a very good silhouette. Look. The sky is not as pretty as We you should- are. You. What happened here? She put her boots. Wrong foot. Wrong foot. She put her boots on backwards. I don't know, and she was still riding her bicycle with them on backwards. Rub your feet first before you. Who's that? Ini adalah sekolah Zak. Kalian lihat deh. Ini di samping rumah kita, by the way. Sudah mau hampir selesai Pemirsa, ini adalah rambut saya sebelum gunting pemirsa, oke? So, saya menanyakan kepada si Travis, apakah should I cut my hair? So this is the length of the hair. Seriously, right here. So, saya mau suka gunting sampai di atas sini. But tidak terlihat berkele sama sekali pemirsa, you know? I don't know. Bella, come here. So saya lagi mendua hati ini, apakah saya harus gunting? But the kids and my husband likes it. So I don't know. Go Willow! Go! Go! You're too small. So mereka membuat jalan di sini. Itu kalian lihat bangunan-bangunan sana, itu adalah base militer ya. Dan mereka buat jalan di tengah-tengah sini. Kalian lihat supaya ada jalan pergi masuk ke sekolah. Karena ini area sekolah semua, by the way. Look at that smile. Good girl. Daddy's very happy with you, okay? Very happy. Good girl. Good girl. Maverick. That girl. Doesn't need ID. Maverick's a girl? I don't know. Kalian lihat rambut saya sudah mau jatuh. Anyway, Maverick, anjing putih yang tadi kalian lihat itu, dia adalah anjing homeless. Cuma banyak sekali orang di area rumah kita ini sampai di dalam markas militer. Mereka memberikan dia makanan dan minuman setiap hari pemirsa. He's homeless by choice. A lot of people would love to adopt him, but he doesn't want to be adopted. Yes, tidak ada orang, literally pemirsa, banyak sekali orang yang stop untuk mengambil dia. Dia tidak mau. Soalnya dia sudah masuk di dalam. Dia pilih untuk menyendiri begitu ya. Dia tidak mau untuk dipelihara. Jadi banyak orang di sini yang sangat sayang sekali kepada Maverick. Di area perumahan kita itu, di depan rumah kita ada tante yang sering kali kasih makan si Maverick. Kita juga kadang-kadang kita taruh makanan di depan rumah. But kalau ada si Willow begini, kita tidak mau untuk kasih lepaskan dia berlari-lari ke sana kemari kalau di sekitaran Maverick ya. Kalau si Zoe sih tidak apa-apa. Saya melihat Zoe dia bermain dengan Maverick. Setiap hari Maverick pergi ke area rumah kita, habis itu dia balik lagi ke markas militer. Pokoknya begitu terus setiap hari pemirsa. He came by here. Oh yes, He absolutely can. What's her name? Willow. Willow? Uh-huh. Willow. Come here, look what I got. Can you sit? I want some
Hey. Willow, sit. Sit. There you go. Yeah. Everyone loves We will say those. thank you. Oh, there he is. Oh, you back. Okay, Maverick. Oh, that's I'll get you Maverick. Another one. Sana Maverick. Maverick is thinking, how dare you get my chicken? Itu ibu dia akan mengambil lagi buat Maverick. Oh, look. She likes the chicken. Bye-bye, Maverick. Bye-bye. Hey, remember Maverick is our dog name too. Yeah. Cerita di balik nama Maverick, waktu Willow mendapatkan anak kan ada berapa ya? 8 ya? 8 kids or 7 kids? No, she had 9 total. Total 9 anak pemirsa. Nama dari anak-anak Willow itu kita ambil dari film Top Gun. Kecuali Ronan. Kalau Ronan itu dari film 47 Ronin. Sementara menunggu baju kering, sementara menunggu piring kering, saya baru selesai membuat bacon dan juga ini tadi siang yang saya bikin spaghetti. Saya pakai sambal ABC seperti biasa untuk mempedaskan ini. Pemirsa, mari makan. Anak-anak sudah tidur. Terus bikin mereka dinner. Saya pikir tadi saya akan kerja sampai selesai, upload video. Ternyata tidak, jadi saya pakai waktu untuk kasih bersih-bersih sana sini, masak. Tapi saya pikir tadi saya tidak menjelaskan dengan benar ya. Saya pikir tadi saya juga sudah menjelaskan berapa lama pembuatan gigi palsu ya. Saya lupa ingat pemirsa. Intinya setelah cabut gigi, tunggu 3 bulan sampai dia sembuh, baru pasang itu besi yang kecil itu, tunggu lagi 3 bulan baru pasang crown. Basically seperti itu. Pemirsa, ronde kedua. Saya tidak kenyang sama sekali tadi by the way. Dan ini tadi full ya. Saya makan ini semuanya, oke? Panas-panas sih. Jadi itu satu bowl adalah 2 mangkuk ini. MG pemirsa, ini perlu kadandang ya. Oke.